kembali bertemu dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dalam mitos, fakta, logika dan spiritual yang masih berkembang di masyarakat kita. Mitos seputar permasalahan-permasalahan yang sepertinya sampai sekarang ini sebenarnya ini piweling, tapi kadang menjadi pembiaran yang nanti kita akan bahas dengan Romo Gede Mahesa. Mitos seputar nabok pantat atau bokong. Ya. Jadi yang saya tahu bahwa kalau di luar nabok bokong atau nabok pantat itu sesuatu yang ditabukan. Kalau di luar mereka lebih suka dielus kepalanya daripada ditabuk bokongnya. Kalau di luar. Nah, kalau di kita itu ternyata memang ada mitosnya bahwa kalau nabok pantat atau nabok bokong itu ada sesuatu yang membuat menjadi tidak baik. Misalnya seret jodoh, atau jodohnya nanti orang yang tidak bisa menjaga kebersihan, pemalas dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa ini yang terjadi sebelumnya sehingga ada mitos seperti ini? Monggo Romo. Gini, tadi disampaikan bahwa kalau di luar negeri itu hal yang peka ya. Iya, betul. Nah, memang nabok pantat, geblek istilahnya. Ya, kalau bahasa Jawanya geblek gitu ya. Itu sebetulnya hal yang memang tidak pantas dimanapun. Tapi terkadang oleh anak-anak muda yang sok iseng ataupun apa, ya, betul. Mereka uji adrenalin atau apa gitu kan ya. Itu kemudian dan ini kok menjadi pembiaran gitu. Nah, karena nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Ya. Tidak ada yang mengingatkan kalau dia itu tahu bahwa oh ini akan begini-begini, ternyata ada sesuatu yang tidak pantas, bahwa ini masalah kesopanan. Sudah melanggar sopan santun, tentunya perilaku yang kurang baik. Makanya ada mitos bahwa kembali lagi bahwa mitos itu lahir ketika dahulu kala. Nah, biasanya orang yang suka nabok atau nyolek pantat yang seseorang yang bukan siapa-siapanya, itu pasti orang tersebut orang iseng, ya kan? Orang kurang ajar ataupun apa. Nah, apapun itu. Kalau maaf ini secara pribadi saya bilang oh ini sudah pelecehan. Sudah pelecehan gitu loh. Makanya zaman dulu sudah ada mitos bahwa awas nanti istrimu bakalan kamu dalam kehidupan akan selalu ribut, akan selalu ini. Itu untuk warning agar apa? Hal semacam itu tuh tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Diingatin apa? Nanti akan ribut gini. Misalkan sudah suami istri, ini masih sering itu. Nah, nanti kan jadinya itu loh. Betul. Jadi itu sebetulnya hal itu. Jadi jangkauan pemikirannya sebenarnya sudah jauh ya. Mitos piweling itu jangkauannya bahwa dari dulu orang nabok pantat itu sudah ada. Makanya ada mitos kalau kamu suka nabok pantat orang yang bukan siapa-siapamu, rumah tangganya bakal sering ribut, ya kan, istrinya menjadi pemalas, tidak bisa ini. Ini logikanya begitu logikanya begitu, bahwa hal yang kurang pantas jangan dilakukan mulai dini, karena dini itu jangan sampai menjadi nanti satu kebiasaan yang mengakibatkan ketika berumah tangga menjadi bencana. Seperti halnya ketika orang yang nggak kenal ataupun apa dan tanpa ada alasan jelas orang itu nabok pantat, ya tentunya kamu maksudmu apa gitu loh, ya kan?
Tonjok maksudmu apa gitu ya, kan? Ya. Maksudmu apa kamu tuh seperti ini? Seperti betul. itu. Jadi sesuatu yang kurang baik lah. Jadi mitos ini mungkin kurang sadis. Agar menjadi piweling, agar orang itu ingat bahwa nabok pantat bakalan mungkin stroke atau apa kalau perlu untuk karena mitos itu kan terkadang untuk nakut-nakutin ketika itu di mana tentunya mitos ini buat waktu itu buat anak-anak yang menjelang dewasa dan suka supaya tidak iseng tidak melakukan hal-hal yang betul. Secara perilaku itu tidak bagus gitu ya. Ya. Romo minta mungkin ada pesan untuk generasi muda supaya ya yang perilaku seperti ini supaya tidak dilakukan. Jadi apapun kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya di mana setiap daerah tentunya ada budi pekerti daerahnya masing-masing, bersama-sama kita junjung tinggi, apalagi generasi penerus juga mau menjaga dan sebagai orang tua tentunya mengingatkan kepada generasi muda, sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjaga budayanya. Matur nuwun Romo. Demikian perbincangan kita seputar mitos, fakta, logika, dan spiritual. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan dan manfaat buat kita semua.